Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam ilmu. Semoga meskipun melalui orang online, semoga setiap detik yang kita gunakan hari ini menjadi amal kebaikan dan pemberkatan kita di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati yaitu pemateri kita pada kajian kali ini, yaitu Ustaz Solah Al-Hafil. Pada baik tanpa berlama-lama, marilah kita mulai kajian ini dengan bacaan dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustaz Solah, kami persilakan dengan segala hormat. Masya Allah. Sebentar ya. Temanya apa, Ustaz? Temanya nggak ada tema, Cinta lagi. nggak ada cinta. Oke. Sebentar, hadis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di timer nggak Ustaz nih? 7 menit, berarti sampai 38 ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadir semuanya, Farhan hari ini belum mendapatkan pantun terbaiknya Kang Farhan. Biasanya kalau Kang Farhan membawa acara suka ada pantun-pantun gitu. Yang buat Sekarang Mas Rizali bagiannya. Nanti mah Kang Farhan aja lah. kali-kali Ustaz Rizali pakai pantun-pantun gitu Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, alhamdulillah hari ini saya mengajak untuk meresapi satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya rasa kayaknya mudah dipahami tapi prakteknya agak lumayan gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Di dalam Musnad juga ada dalam Musnad Ahmad juga. Bunyi hadisnya, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah.
Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia ini menjadi gundah gulananya. Kalau para ulama menjelaskan, ja'alaha akbar qasdihi wa ghayati sa'ihi. Menjadikan dunia ini sebagai tujuan terbesarnya dan tujuan usahanya. Jadi siapa aja yang menjadikan tujuannya, usahanya untuk dunia, kata Rasulullah SAW, farraqallahu alaihi amroh. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Hidupnya tidak tenang. Banyak keinginan. Bingung menentukan arah. Tidak merasa cukup. Kalau bahasa syarahnya, syattata alaihi syu'unahu. Dicerai-beraikan urusannya. Fala yajtami'u lahu amru. Fala yajtami'u lahu amrun. Ngacak itu. Urusannya tuh ada yang di sini, ada yang di sana gitu ya. Susah di sana, berantakan lah gitu ya. Urusannya tuh berantakan. Ini kalau orang yang cita-citanya dunia, usahanya untuk murah dunia, maka kata Rasulullah SAW, urusannya akan dicerai-berai. Kemudian waja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran itu berada di matanya. Kalau syarahnya, yara nafsahu faqiran daiman. Melihat dirinya itu selalu dalam keadaan fakir. Walau kana ghaniyan, walaupun dia kaya, itu punya harta, tapi merasa dirinya itu miskin, merasa dirinya fakir. Ini adalah fakir hati, bukan sekedar kondisi materi. Tadi saya baca ulang Rich Dad dan Poor Dad ya. Ternyata konsep besar, konsep yang dipikirkan oleh ayah kayanya Robert Kiyosaki itu ya tentang kaya hati gitu ya. Kalau orang nggak kaya hati, dia punya harta saja, dia akan terjebak dengan pikiran bagaimana target untuk bagaimana mencapai gitu ya. Seolah-olah seperti keledai yang di depannya disimpan wortel gitu ya, dikejar gitu ya. Ternyata ada nggak capek-capek. Emang tujuan yang si tuannya itu bukan agar makan gitu ya, tapi agar si keledai itu jalan gitu. Nah, bisa jadi kita itu diperbudak sama dunia, kita kejar terus, dan nggak dikejar karena kita dipermainkan dunia gitu. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan dunia, dia tidak akan didatangi dunia kecuali yang sudah ditakdirkan. La yanala illa ma qaddarahullah. Tidak akan mencapai, tidak akan mendapatkan kecuali yang telah Allah takdirkan. Nah, ini kalau di sini, jadi ambisi berlebihan tidak menambah bagian rezeki, hanya menambah lelah. Kalau ambisi kita tentang dunia itu berlebihan, yang kita dapatkan itu bukan rezekinya, tapi lelahnya. Nah, ini gambaran orang yang tujuan utamanya adalah dunia. Kemudian, wa man kanatil akhiratu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW membandingkan tentang, mengkomparasikan tentang orang lain yang tidak seperti itu gitu ya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, barang siapa yang akhiratnya itu menjadi niatnya, qasdun bi amalihi wajhallah wad darul akhirah, qasada bi amalihi, yang meniatkan, memaksudkan dengan amalnya itu untuk mencari ridho Allah dan juga keuntungan akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya, yassara lahu syu'unahu, Allah akan mempermudah berbagai urusannya, wa ja'ala hayatahu muntazimah, dan menjadikan kehidupannya itu terstruktur, rapih.
diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan menjadikan kayanya itu di dalam hatinya, yaitu al-qanaah wa ridha, qanaah dan ridha. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepada dia wa hiya raghimah, dalam keadaan hina. Ta'tihi dunya mudhallalah biduni an yatrubuha bisyiddah. Dunia akan datang kepada dia dengan hina tanpa dicarinya dengan ngoyo. Masya Allah ya. Ini ada dua komparasi orang yang beda orientasi. Ada yang orientasinya dunia, ada yang orientasinya akhirat gitu ya. Dan saya melihat hasil atau namanya tanda-tanda ini bisa menjadi barometer kita, barometer apakah niat kita sudah benar, apakah niat kita karena Allah, apa niat kita adalah dunia atau niat kita akhirat. Kita bisa melihat dari indikator-indikator yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan kita, kalau tadi kehidupan kita, urusan kita dicerai-beraikan, kemudian merasa tidak selalu cukup, kemudian dunia juga tidak dapat apa-apa, dapatnya lelah doang, bisa jadi orientasi kita masih salah gitu ya. Orientasi kita pengen dunia, bukan akhirat gitu ya. Nah, tapi kalau kita posisinya mudah-mudahan ya, urusan kita tuh enak banget gitu ya, walaupun gak direncanakan ABCD gitu ya, tapi yang kita pikirkan tuh yang terjadi itu kok ngurunut gitu ya. Ketemu orang, kalau mau ketemu contohnya ketemu ini, pas banget kok ketemu dengan ini, kok gak direncanakan ketemu dengan ini, dan urusannya itu terstruktur gitu, tidak saling bentrok. Kemudian kalau kalau kita merasa cukup dengan yang ada, mudah-mudahan ini menjadi indikator kita, orientasi kita sudah akhirat. Nah, kita ini tentang permainan hati, tentang permainan tentang permainan mindset gitu ya. Bukan berarti kita tidak mencari dunia, tapi yang terpenting dari semua itu adalah mencari akhirat. Kalaupun kita mencari dunia, kita niatkan untuk apa sih dunia ini? Dunia ini untuk mengejar akhirat gitu ya. Kita mengejar kuliah ini untuk apa? Untuk kerja atau untuk akhirat. Di awal kita kuliah itu ya untuk thalabul ilmi sendiri. Dengan kita belajar kita sudah mendapatkan pahala akhirat gitu ya. Nanti kalau dari kuliah itu kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita niatkan bahwa orang yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah khairun nas di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan itu sebagai penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hasil kuliah itu kemudian digunakan untuk kerjanya kemudian digunakan saya kerja ini yang pertama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau ada hasil uangnya saya gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pengingat ini terutama buat saya ya. Yang kadang indikator-indikator yang nomor satu itu lebih dekat gitu ya, urusan kita kok pajuriwet gitu ya. Kemudian kok merasa nggak cukup, bisa jadi nih orientasi kita yang belum benar. Orientasi kita yang harusnya akhirat, malah yang sifatnya dunia yang hina dina. Itu mungkin teman-teman sebagai sebagai pengingat buat kita semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya udah kelebihan dari 7 menit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Solah atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini bukan cuma lewat di telinga, tapi bisa benar-benar kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau boleh jujur nih, tema hubun dunia ini tuh kadang emang nusuk gitu ya, karena tanpa sadar tuh kita sering lebih sibuk ngejar dunia daripada nyiapin akhirat. Semoga setelah kajian ini kita bisa mulai pelan-pelan memperbaiki hati kita. Gak harus langsung sempurna, tapi minimal ada perubahan lah. Masya Allah. Sungguh bijaksana. Luar biasa. Ternyata keluar juga itu.
Yang ditunggu-tunggu keluar kata-kata mutiara emang ya, Terima Masya kasih Allah. kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Amin, amin. Marilah kita tutup kajian ini dengan membacakan Alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.